100,5 FM Radio Pro 1 ND. Sekali mengudara, tetap di udara. Selamat pagi sahabat pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja. Senang sekali saya Kevin Dewasiga dalam acara Lintas ND. Tentunya sejumlah berita hangat, beragam dan narasumber yang luar biasa telah kami siapkan untuk menemani Anda menikmati seduhan kopi dan camilan selama 10 menit ke depan. Baik pendengar, topik kita pagi ini adalah perempuan, terorisme, dan radikalisme. Luasnya paham terorisme dan radikalisme dalam masyarakat tentu pendengar sangatlah meresahkan. Berbagai ajaran dan tindakan untuk mempersuasif terus beredar di kalangan masyarakat tanpa pandang gender, usia, tingkat pendidikan, ataupun juga status sosial. Saat ini kaum perempuan banyak dan mudah terpapar paham ini sebagai korban, bahkan juga sebagai pelaku. Nah, seperti apa gambaran pendengar dan apa yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari paham-paham seperti ini? Kita akan berbincang dengan Ibu Lucia Yasinta Meme yang merupakan Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan PGRI Kabupaten Ngada, yang juga sebagai seorang aktivis perempuan yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan panggilan telepon bersama Ibu Lucia. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Kevin. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan, sehat. Baik, suara yang sangat-sangat segar ya Ibu. Iya. Baik, langsung saja Ibu. Tentang topik kita mengenai perempuan, terorisme, dan radikalisme. Di sini saya memiliki berbagai pertanyaan. Yang pertama Ibu, menurut Ibu, apa yang dimaksudkan dengan radikalisme? Baik Pak Kevin, topik yang sangat menarik dan yang sedang menjadi trending topik di Indonesia juga dunia saat ini. Ya. Baik, radikalisme itu sendiri adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Baik Ibu, berikutnya apa yang dimaksudkan dengan terorisme Ibu? Nah, kalau terorisme secara istilah diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan secara massal yang menyebabkan kerusakan secara vital dan strategis untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menciptakan suasana teror dan rasa takut secara meluas. Apakah terorisme sama dengan perang Ibu? Oh, berbeda dengan perang. Aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa pun yang acak dan seringkali merupakan warga sipil. Berarti tidak semua aksi terorisme itu adalah peperangan dan tidak semua peperangan adalah bentuk terorisme. Kira-kira seperti itu Ibu? Iya, benar seperti itu. Lalu bagaimana kaitan antara radikalisme dan terorisme itu sendiri Ibu? Jadi radikalisme itu diidentikan dengan aksi terorisme. Hanya di sini radikalisme lebih ke paham yang melatar belakangi aksi terorisme itu. Sedangkan terorisme adalah bentuk aksinya. Sehingga dipahami semua terorisme pasti radikal. Tapi tidak semua radikal akan berakhir menjadi terorisme. Jadi berarti Ibu, tidak semua radikalisme itu adalah terorisme, walaupun secara umum radikalisme diidentikan dengan terorisme. Seperti itu, Ibu? Iya, seperti itu. Oh, baik, Ibu. Pertanyaan yang berikut. Kita tahu bahwa semua tindakan radikalisme dan terorisme itu kebanyakan korbannya adalah kaum lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Apakah memang target dari radikalisme dan terorisme ini memang para kaum lemah, Ibu? Sebenarnya radikalisme dan terorisme itu korbannya tidak hanya kaum perempuan, tetapi siapa saja sesuai dengan target pelakunya. Jika banyak korban dari pihak perempuan, itu karena mungkin target pelakunya yaitu memang kaum perempuan. Baik Ibu, mengapa kaum perempuan bisa menjadi target teroris Ibu? Ya, ada banyak faktor sebenarnya, tergantung misi dari teroris itu sendiri. Salah satunya karena perempuan juga sering dipandang sosok yang lemah. Dalam hal ini, kaitannya dengan bagaimana cara membentengi dirinya ketika menghadapi satu kejadian, seperti ketika diteror atau dicekal
biasanya perempuan sering tidak mampu melawan dengan kekerasan. Sehingga itulah yang menjadi faktor mengapa kebanyakan korban dari pihak perempuan. Yang menarik lagi di sini, Ibu, ternyata perempuan tidak hanya menjadi korban dari radikalisme dan terorisme, Ibu, tetapi juga menjadi pelaku dari radikalisme dan terorisme itu sendiri. Bahkan akhir-akhir ini, publik sedang dihangatkan dengan pelaku terorisme yang tidak lain adalah perempuan. Mengapa kaum perempuan bisa menjadi pelaku terorisme dan penganut paham radikalisme ini, Ibu? Sebenarnya ada banyak sekali faktor yang melatar belakangi mengapa perempuan bisa menjadi pelaku radikalisme dan terorisme. Namun di sini secara garis besar ada dua faktor utama yang mendominasi. Yang pertama yaitu faktor psikologi, di mana perempuan lebih memiliki rasa emosional dan militan dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan saat ini tidak sedikit perempuan yang meniru perbuatan teroris seperti laki-laki. Lalu yang kedua, faktor yang merupakan kekosongan tenaga laki-laki. Nah, ini diakibatkan oleh banyak laki-laki yang kerap melakukan aksi teror kini sudah meninggal dunia, dan juga banyak yang ditangkap oleh pihak aparat. Sehingga perempuan menjadi sentral setelah banyak tewasnya pendukung ISIS yang laki-laki. Karena banyak kekosongan tenaga laki-laki inilah, maka perempuan direkrut untuk menjadi teroris. Baik, Ibu. Setelah mendengar penjelasan bahwa perempuan juga menjadi pelaku terorisme dan penganut paham radikalisme ini, sepertinya cukup ekstrim ya, Ibu? Iya, ekstrim sekali. Ya, oleh karena itu, kewaspadaan itu bukan hanya pada laki-laki saja, tetapi perempuan juga perlu untuk diwaspadai. Apalagi dengan model penyamarannya yang sulit untuk kita ketahui. Betul sekali, teroris sangat pandai melakukan penyamaran. Pergerakannya sangat cantik sehingga sulit untuk kita deteksi mana yang teroris dan mana yang bukan teroris. Baik, Ibu. Yang terakhir, Ibu, melihat fenomena bahwa kaum perempuan juga bisa menjadi pelaku terorisme dan radikalisme ini, apa yang Ibu dan kawan-kawan di PGRI lakukan, khususnya bagian pemberdayaan perempuan, agar kedepannya tidak lagi ada radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh perempuan, Ibu? Yang kami lakukan adalah kami terus melakukan edukasi terhadap bahaya radikalisme dan terorisme di kalangan perempuan, mulai dari lapisan anak-anak sampai dengan orang tua. Dan kami menyebarkan melalui berbagai media sosial untuk menyampaikan informasi-informasi terkait bahaya radikalisme dan terorisme. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan pihak pemerintah juga keamanan untuk turut memantau berbagai gejala yang terjadi di masyarakat agar bisa sedini mungkin diantisipasi. Baik, terima kasih untuk Ibu Lucia. Obrolan yang sangat luar biasa pagi ini, sangat inspiratif. Dan ada hal yang menarik bahwa Seksi Pemberdayaan Perempuan PGRI Kabupaten Ngada tidak memandang sebelah mata kasus ini. Jadi di sini kita tahu bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan, yang melindungi perempuan. Jadi saya yakin perempuan itu sendiri bisa merubah dan berubah jika diberikan peluang. Dan kita yakin bahwa perempuan Indonesia adalah perempuan-perempuan yang hebat, seperti Ibu Lucia. Begitu ya, Ibu? Ya, terima kasih, semoga. Baik, Ibu. Pendengar, kita telah sampai di menit terakhir kebersamaan kita dalam dialog interaktif pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih setia mendengarkan. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Lucia, narasumber kita yang telah bersedia untuk memberikan berbagai informasi mengenai topik kita, yaitu perempuan, terorisme, dan radikalisme, yang tentunya bisa menambah referensi bagi kita sahabat pendengar dimanapun kita berada. Terima kasih untuk ketersediaan Anda. Salam sehat untuk kita semua. Saya Kevin Dewasiga dari SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa mengucapkan selamat ulang tahun Pro 1 RRI ND yang ke-76. Sekali mengudara, tetap di udara. Regina Pacis, tetap bersatu, tetap semangat dan optimis.